Keluarga Gracia, saatnya untuk kita masuk dalam pujian penyembahan. Mari siapkan hati untuk menyembah Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan dalam saat menyembah bersama PDP Yusakdani. Saat ini saudara, kita berada dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan hidup kita untuk menyembah Dia, saudara. Engkau Tuhan kami, Engkau kekasih hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, untuk saat ini. Hadirat-Mu sungguh indah. Kami nantikan Tuhan kehadiran-Mu di tempat ini. Penyembahan-Mu saudara saat ini, sebab di hadirat-Mu Tuhan kami beroleh kekuatan. Di hadirat-Mu Tuhan kami bertemu Engkau. Terima kasih. Tidak tempat yang paling indah Tuhan, yang kami rasakan, yang kami tahu, selain di hadirat-Mu Tuhan. Karena itu kami datang saat ini Tuhan, dengan penuh kehausan kami, penuh kerinduan kami ya Tuhan, untuk menyembah Engkau saat ini Tuhan. Thank you Lord Jesus. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Katakan di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di
hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Amin ya Tuhan. Katakan kembali saudara, di hadirat-Mu aku puas ya Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas. Amin. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oh, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Oh, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Amin ya Tuhan. Saudara kembali katakan pujian ini. Di hadirat-Mu tuh aku puas. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang. Amin Tuhan. Kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Oh, oh, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dibebaskan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada terang kehidupan kami. Karena di dalam hadirat-Mu ada firman-Mu yang berbicara bagi setiap kami Tuhan. Bahkan di hadirat-Mu Tuhan kami percaya ada pernyataan kuasa, kekuatan. Itu yang membuat kami kuat Tuhan. Dari hari ke hari menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, buat semua kebaikan-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk kekuatan-Mu, untuk kebebasan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau datang Tuhan mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan pujian kami, mempersembahkan penyembahan kami Tuhan, sebagai suatu dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini dari awal saudara. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku puas. Yes Lord. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu.
hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang, amin. Kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Angkat tanganmu saudara, katakan di hadirat-Mu ada terang. Di hadirat-Mu ada terang, kehidupanku, amin. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang, kehidupanku, amin. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Katakan di hadirat-Mu ku datang Tuhan. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu Tuhan, kami bawa hidup kami bawa nyanyian kami bawa penyembahan kami in your presence. Thank you Lord. Amin Tuhan, Kau membebaskan kami. Amin, amin, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Buat perkenanan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih persembahanku Bapa. Amin Tuhan, Kau Rajaku. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bahagia Tuhan, sebab Kau menjadi Tuhan kami yang berkuasa atas segalanya, yang sungguh mengasihi kami. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami
kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Sekali lagi katakan, kami bangga, oh, kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu, Yesus. Kami bangga Tuhan, kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Sebab itu kami puji Engkau Tuhan, kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Oh, kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Haleluya. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Yesus. Kasih-Mu tak terbatas, Kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kasih-Mu melimpah dalam hidupku, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, oh, Tuhan. Sungguh ku terima kasih. Amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan, Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya. Kami sungguh bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau, Yesus. Kami juga rindu Tuhan agar Engkau juga bangga Tuhan dengan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Untuk melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Melakukan setiap kehendak, rencana-Mu, keinginan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tak mau lagi hidup sesuai dengan keinginan kami. Kami tak lagi mau hidup Tuhan sesuai dengan standar dunia ini. Tapi kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Yes, Tuhan. Biar standar-Mu Tuhan, standar firman-Mu lah yang menjadi standar hidup kami saat ini. Untuk menyenangkan hati-Mu, untuk mengembangkan Tuhan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami.
Memiliki hati bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Dari keluarga kami Tuhan, teman-teman kami, komunitas kami. Semuanya Tuhan, biar kasih-Mu ada dalam hidup kami. Sekali lagi katakan, kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. Kita sungguh bangga saudara memiliki Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sangat besar, Allah yang sangat berkuasa. Tiada tandingannya saudara. Bahkan kuasa dan kasih-Nya itu sungguh besar bagi setiap kita. Karena itu saudara, kalau kita bangga dengan Tuhan kita saat ini, biarkan Tuhan bangga juga dengan kehidupan setiap kita anak-anaknya yang mau mengikuti setiap firman Tuhan, perintah Tuhan. Bahkan hidup kita benar-benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tak terasa saudara, sebentar lagi kita akan masuk bulan yang kedua, Februari di tahun 2022 ini. Rasanya cepat sekali berlalu, padahal kita baru saja merayakan tahun baru. Berarti saudara, kehidupan terus berjalan. Kekristenan kita pun terus berjalan. Dan saudara, mari saat ini, sebelum lebih lagi kita sama-sama mengintrospeksi diri kita masing-masing saudara, tentang pertumbuhan kerohanian kita. Yang Tuhan rindukan dalam hidup kita adalah kita itu bertumbuh. Kita bisa menikmati proses kehidupan kita bersama dengan Tuhan, karena dari situlah saudara, ada penyesuaian demi penyesuaian dalam hidup kita, supaya kita makin disempurnakan lagi di dalam Tuhan. Efesus 4 mulai ayat yang 13 berkata demikian saudara. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, di dalam ayat 13 ini ada kata kedewasaan penuh. Dan sebelumnya kita harus apa? Ada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar
tentang anak Allah, tentang Tuhan kita. Baru setelah itu kita akan mengalami apa? Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kemenuhan Kristus. Nah saudara, kata bertumbuh ini kita sering dengar sekali di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam gereja, saudara, di dalam setiap firman Tuhan khotbah yang saudara dengarkan lewat media apapun saudara. Namun saudara, ada hal yang membuat seseorang ini tidak bisa bertumbuh di dalam kehidupannya. Yang saya katakan ini adalah pertumbuhan secara rohani saudara. Nah pertanyaannya, mengapa ada banyak orang-orang yang akhirnya tidak bisa bertumbuh? Padahal mereka sudah ikut Tuhan lama, puluhan tahun. Bahkan mereka melayani Tuhan. Bahkan lebih gawatnya lagi saudara, mereka adalah hamba Tuhan. Tetapi pada waktu ada sesuatu hal datang, masalah, proses, gesekan terjadi, maka mulai kelihatan. Wah, tidak seperti dewasa sesuai dengan umur mengikuti Yesus saudara. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi saudara? Mari saat ini di waktu yang singkat, kita mau sama-sama belajar. Ternyata saudara, mengapa orang tidak bisa bertumbuh? Yang pertama, karena selalu terbayang-bayang dengan masa lalu. Gak bisa move on. Saudara, ada banyak orang tidak bisa bertumbuh, tidak bisa maju karena mereka masih selalu ingat-ingat hal yang dulu. Kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan yang pernah kita lakukan, bahkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita akui di hadapan Tuhan. Hal itu bisa saja saudara, memori itu kembali teringat. Dan akhirnya menimbulkan perasaan intimidasi bahwa wah saya tidak layak. Wah khawatir jangan-jangan tidak ada orang lagi yang percaya kepada saya. Sehingga hal-hal itu saudara membuat kehidupan kita menjadi terbayang-bayang dengan masa lalu. Dan akhirnya perasaan kita bermain di situ, kita tidak bisa maju ke depan. Nah saudara, saat ini firman Tuhan berkata bahwa untuk kita bisa mencapai kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan, maka kita harus berani yang namanya move on. Firman Tuhan katakan bahwa bukan kita harus melupakan masa lalu. Masa lalu adalah masa lalu. Boleh saudara, sekali-sekali kita lihat untuk pelajaran di kemudian hari. Tapi jangan sampai kita kembali lagi dan kita hidup di masa lalu. Selalu ingat, kita berada di masa sekarang, saat ini. Sudah banyak hal-hal yang berubah saudara dalam kehidupan setiap kita. Bahkan pada waktu pandemik mulai sampai saat ini, semuanya berubah. Kehidupan kita berubah, kebiasaan kita berubah saudara. Habit kita semuanya berubah. Dan karena itu saudara, kehidupan kekristenan kita pun harus mengalami yang namanya perubahan. Dan saudara, terbayang-bayang akan masa lalu ini bukan hanya tentang kesalahan atau dosa yang kita lakukan juga saudara. Tapi hal ini juga bisa bicara tentang apa? Kesuksesan di masa lalu. Pernahkah saudara pada waktu saudara berbicara dengan seseorang, lalu ia berkata demikian, waktu dulu saya begini, waktu zaman ini saya seperti ini. Nah atau mungkin waktu dulu lebih enak dibanding zaman sekarang. Nah saudara, untuk nostalgia sesekali tidak apa-apa saya katakan. Tetapi kalau terus menerus setiap waktu kita itu selalu berkata demikian, berarti kita belum bisa move on. Atau mungkin yang di dalam pelayanan sudah begitu banyak jasanya terhadap sebuah pelayanan saudara, maka berkata, itu waktu dulu kan waktu saya ngatur, nah, waktu dulu saya menjabat sebagai koordinator, waktu dulu saya menjabat sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala, sebagai wakil gembala, dan lain sebagainya. Diungkit-ungkitlah saudara, karya-karya atau kerjaan kita pada waktu dulu saudara. Bukan berarti saya mengajarkan saudara untuk tidak boleh mengingat setiap jasa orang yang sudah melakukan kebaikan. Tetapi saudara, jangan sampai kita ini haus akan pujian. Jangan sampai kita ini inginnya selalu diapresiasi. Padahal saudara, dari nama kita, dari status kita, yaitu apa? Hamba Tuhan. Namanya juga hamba saudara. Disebut sebagai apa? Pelayan Tuhan. Namanya juga pelayan Tuhan. Jadi melakukan semua yang Tuhan suruh walaupun tidak diberi apresiasi oleh manusia.
Karena saudara, yang kita lakukan adalah melayani pekerjaan Tuhan, melayani apa yang Tuhan mau. Jadi jangan harapkan reward atau pujian dari manusia, karena semuanya itu hanya semu, saudara. Tetapi biarkan Tuhan sendiri yang memberikan apresiasi dan reward bagi setiap kita. Itu dengan cara Tuhan. Dan saya percaya reward, hadiah yang Tuhan kasih, upah yang Tuhan kasih itu jauh lebih luar biasa dan lebih kekal, saudara, dibanding pujian-pujian daripada manusia yang kita terima. Jadi jangan terbayang dengan masa lalu, saudara. Move on, karena kita hidup di masa ini. Yang kedua, mengapa seseorang bisa tidak bertumbuh kerohaniannya, saudara? Karena seseorang ini mungkin berpikir bahwa pertumbuhan datang itu dari informasi yang dia dapatkan. Mungkin dengan banyaknya kita mendengar firman Tuhan, lalu melihat di YouTube, saudara, mungkin seperti saat ini saudara juga sedang mendengarkan Saat Menyembah, dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari, renungan yang kita baca setiap hari, saudara. Saya katakan itu sangat baik dan itu harus kita lakukan. Tetapi saudara, jangan berpikir bahwa hanya dengan kita membaca dan mengerti firman Tuhan saja, maka kita otomatis akan bertumbuh. Belum tentu, saudara. Karena pertumbuhan itu harus lebih dari itu. Bukan hanya kita membaca dan mengerti, tapi kita juga harus bisa melakukannya. Saudara, pernahkah di dalam kehidupan saudara melihat ada seseorang yang mungkin pintar sekali? Dia tahu banyak hal, dia tahu setiap ilmu pengetahuan, bahkan dia tahu setiap info-info terkini. Nah saudara, sangat pintar sekali berbicara. Tetapi kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya, mungkin orang yang pintar ngomong itu di dalam realitanya dia tidak banyak membantu orang. Karyanya mungkin belum banyak, atau mungkin jangan sampai gak punya karya sama sekali, saudara. Nah saudara, janganlah kita menjadi seperti orang-orang yang demikian. Seperti ensiklopedia berjalan, saudara, yang berisi berbagai informasi pengetahuan, tapi pada hakikatnya kita tidak pernah bisa melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dalam Yakobus 1 ayat 22, saudara, berkata demikian, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Nah saudara, yang Tuhan rindukan dalam hidup kita adalah kita menjadi pelaku firman. Bukan pendengar saja, bukan tahu firman saja, bukan hafal firman saja, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan, saudara. Sebab kalau tidak demikian, firman Tuhan dengan keras berkata bahwa kita sedang menipu diri kita sendiri. Jadi saya katakan di poin kedua ini, saudara, bahwa pertumbuhan akan terjadi saat kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, yaitu apa? Melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan kita yang luar biasa itu sungguh mengasihi kita kalau kita juga tidak pernah mengasihi orang lain? Kalau kita tidak pernah mengampuni orang lain yang mungkin punya salah dengan kita, saudara. Bagaimanapun kesalahan yang mereka buat, saudara. Kalau firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengampuni, maka kita harus mengampuni. Sama seperti Tuhan pun tidak bersyarat kasihnya. Dia mengampuni saya dan saudara, manusia yang sudah begitu bobrok, manusia yang sudah begitu banyak kesalahan, dosa. Bahkan pada waktu kita tahu firman, kadangkala saudara, kita pun tidak melakukan firman itu. Tetapi Tuhan dengan setia, Dia mau mengampuni kita. Dia mau mengarahkan kita, Dia mau bimbing kita. Dan Dia tidak pernah menyerah dengan hidup kita, saudara. Karena itu saudara, saat ini sama-sama mari belajar supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu saudara, yang ketiga, kenapa seseorang ini bisa tidak bertumbuh padahal dia ini rajin ke gereja, bahkan rajin melayani Tuhan? Nah, karena orang itu berasumsi bahwa pertumbuhan itu datang secara otomatis. Nah saudara, misalnya seorang bayi, kita tahu, semuanya tahu, kalau seorang bayi, saudara, lama-kelamaan dia akan bertumbuh menjadi apa? Anak-anak. Habis anak-anak ia bertumbuh lagi menjadi seorang remaja. Dari remaja dia bertumbuh lagi menjadi seorang dewasa muda. Lalu dewasa secara penuh dan akan menjadi tua. Tapi perhatikan saudara, anak-anak dari bayi ini, kenapa dia bisa bertumbuh, saudara? Karena ada proses yang mereka alami. Mereka apa? Setiap hari mereka harus makan.
Mereka harus minum, mereka harus mengisi tubuhnya dengan gizi-gizi dari makanan-makanan yang ada. Harus minum susu, harus istirahat yang cukup, saudara. Bahkan mereka harus olahraga, ada exercise. Dan juga mereka harus sekolah supaya pintar, supaya cerdas. Maka kita bisa menyebut dari yang mereka anak-anak, mereka gak jadi anak-anak lagi. Mereka bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, yang makin asli dan utuh, saudara, dari hari ke hari. Karena mereka alamin proses. Dan hal itu tidak instan. Semuanya itu punya waktu, saudara. Nah, demikian pula dengan kekristenan kita, saudara. Pertumbuhan itu tidak datang otomatis. Saya katakan bahwa pertumbuhan itu sebuah pilihan. Setiap orang diperhadapkan dengan pilihan yang sama. Pada waktu mendengarkan firman Tuhan seperti ini, kita bisa memilih untuk mengabaikan firman ini, saudara, atau mau merenungkan dan melakukannya. Karena itu, saudara, saat ini mari bersama-sama, mumpung masih ada waktu, kita sama-sama mau belajar agar kehidupan kerohanian kita, pribadi kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan tentunya saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Karena itu, saudara, sama-sama berjuang saat ini untuk kita sama-sama tidak terbayang oleh masa lalu, saudara. Segera move on. Lalu untuk kita sama-sama mau mengalami firman Tuhan ini, berproses melakukan firman Tuhan. Dan kita mau sama-sama, saudara, minta kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menuntun hidup kita. Lewat firman-Nya mengubahkan kita, memperbaiki hidup kita, sehingga kita mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter, pertumbuhan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tak pernah ragukan Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya
Saudara, kita percaya firman Tuhan dan janji Tuhan bahwa Dia telah bersabda, Dia menyelamatkan setiap kita. Bahkan Dia berfirman, saudara, kita bisa disembuhkan. Bahkan setiap perkara yang mustahil dalam hidup kita, kita percaya tak ada yang tak mungkin, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari sekali lagi katakan pujian ini dari awal, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau telah berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, katakan, tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Oh Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Kami percayakan Kau, Tuhan. Sebab firman-Mu, Tuhan, memberikan kami kemampuan, kekuatan, agar kami dapat bertumbuh, Tuhan, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, mengikuti arahan-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Thank you, Jesus. Ya Bapa, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu semua Engkau izinkan terjadi.
Dan kami tidak pernah ragu bahwa pertolongan Tuhan dan kasih-Mu Tuhan selalu ada menyertai setiap langkah kehidupan kami. Meskipun saat ini Tuhan, kami sedang berjalan di lembah kekelaman sekalipun, di dalam keadaan padang gurun sekalipun, tetapi kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Amin Tuhan. Engkau ada di samping kami, menuntun setiap langkah kami, sehingga kami mampu bertahan di dalam lembah kekelaman. Kami mampu bertahan dan berjuang hingga titik darah penghabisan kami, Tuhan. Dan kami yakin dan percaya akan janji-janji Tuhan, bahwa Engkau yang berperang atas kami. Bahwa kami ini adalah pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Sebab Engkau Tuhan yang berperang atas kami, yang menggantikan kami untuk berperang. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau begitu baik, Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ampuni kami Tuhan. Terkadang di dalam kehidupan kami ini lemah. Kami lupa akan kehadiran-Mu. Kami lupa mengejar hadir-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa. Saat ini kami mau Tuhan berbalik lagi Tuhan, dan lagi Tuhan. Jangan pernah bosan Tuhan untuk terus mengingatkan kami, untuk terus berbalik kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, melakukan mujizat, mengadakan jalan di padang gurun, dan membuat sungai di padang belantara. Kami yakini Tuhan setiap firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami baca. Dan kami mau Tuhan saat ini, kami berkomitmen untuk mengejar hadir-Mu, untuk menikmati kehadiran-Mu Tuhan, untuk mengejar perkenanan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau meninggalkan segala keegoisan kami, meninggalkan segala kepentingan duniawi kami Tuhan yang tidak penting itu Tuhan. Kami mau Tuhan pikiran kami terus diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan kerinduan Tuhan atas hidup kami. Sehingga hidup kami bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa menyelesaikan tugas dan kewajiban selama kami hidup di dunia ini. Bentuk kami Tuhan, bentuk kami, bentuk hati kami. Kami ingin memiliki hati-Mu Tuhan, perasaan-Mu Tuhan, pikiran-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja tujuan kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saat ini. Barang siapa yang sedang mengalami sakit penyakit, entah itu kelemahan fisik, sakit tubuh Tuhan, maupun sakit mental ya Bapa. Kami berdoa Tuhan saat ini bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan ini Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan dan bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ada kesembuhan yang terjadi Tuhan. Kesembuhan mental, kesembuhan jasmani, kesembuhan rohani terjadi saat ini juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, iman kami yang menyembuhkan kami. Dan terjadilah sesuai dengan iman kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami banyak beban berat, pergumulan, permasalahan yang sedang dialami, yang sedang dihadapi saat ini. Kami berdoa biar saudara-saudara kami ini bisa bangkit dari segala keterpurukannya. Bangkit Tuhan dan menjadi terang.
Ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru Tuhan Engkau berikan terhadap saudara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi siapapun yang mengalami beban berat, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka beban itu akan sama-sama ditanggung oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah segala doa dan permohonan kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Raja kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kau memiliki hidup kami. Ini ucapan syukur kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kami berikan di hadapan-Mu saat ini. Katakan, betapa hatiku berterima kasih Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya
Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini kerinduan kami ya Tuhan, Kau menjadikan kami alat-Mu seumur hidup kami. Kau pakai kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga Gracia, baru saja kita menikmati pujian penyembahan di program Saat Menyembah bersama PDP Yusakdani. Teruslah memuji dan menyembah Tuhan, sebab Allah bertahta di atas pujian umat-Nya. Dengarkan program Saat Menyembah setiap hari Sabtu jam 6 pagi dan setiap Minggu jam 7 malam. Hanya di 95,9 Radio Suara Gracia FM Cirebon.